Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek final dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami membuat sebuah proyek final berupa aplikasi kasir desktop sederhana berbasis OOP. Kelompok kami terdiri dari saya, Isnaini Intan Nurkisana, dengan NIM L200-200-147, kemudian ada Nilam Tri Astuti dengan NIM L200-200-161, kemudian yang terakhir ada Seha Lutfi Anissa dengan NIM L200-200-189. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian gambar di atas dan input penjualan. Pada proyek kami terdapat dua gambar di bagian atas supaya terlihat menarik. Pada bagian gambar pertama yaitu dengan ukuran 690 x 140 pixel, kemudian gambar kedua yaitu 145 x 125 pixel. Kemudian di bawah gambar terdapat input penjualan yang menginput makanan atau minuman pada menu pilihan, kemudian ada harga satuan dari menu pilihan, kemudian jumlah, dan terakhir ada tombol tambahkan untuk menambahkan menu apa saja yang dipilih. Kita coba, semisal memilih nasi goreng dengan jumlah 2, kita tambahkan, kemudian mie goreng jumlah 1 kita tambahkan. Jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kodenya. Di sini pada bagian public frame underscore kasir terdapat input dan remove untuk memasukkan dan menghapus penginputan data dalam tabel. Kemudian di bawahnya ada private void, yaitu terdapat jumlah jual. Jumlah jual adalah jumlah yang dibeli. Kemudian harga, yaitu harga satuan. Kemudian total. Total itu dari jumlah jual dikali harga satuan. Kemudian di sini ada codingan logo atau gambar yang menggunakan set font, set foreground, set icon. Kurang lebih seperti ini caranya. Kemudian selanjutnya yaitu codingan tampilan bagian inputan yang menggunakan set font, set foreground, set text. Kemudian lanjut lagi di bawahnya ada pada bagian ini berfungsi saat membeli nasi goreng akan muncul harga satuan 10.000, kemudian saat membeli atau memilih mie goreng akan muncul harga satuan 7.000 dan begitu seterusnya. Saya Nilam Tri Astuti, NIM L200-200-161. Di sini saya akan menjelaskan bagian data penjualan dan tagihan. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian data penjualan. Nah, pada bagian data penjualan ini akan otomatis terisi ketika bagian input penjualan ini ditambahkan. Misalnya, pada bagian makanan atau minuman ini dipilih menu berupa nasi goreng dengan jumlah 3, kemudian diklik tambah. Nah, otomatis pada bagian data penjualan akan terdapat item baru berupa nasi goreng dengan harga 10.000, jumlah 3, dan total harga 30.000. Nah, total harga ini akan otomatis muncul pada bagian tagihan, yaitu sebesar Rp30.000. Selanjutnya, jika ditambahkan item baru berupa roti bakar sebanyak 2, kemudian diklik tambahkan. Nah, otomatis akan muncul item baru lagi berupa roti bakar dengan harga 4.000, jumlah 2, total harga 8.000. Nah, harga 8.000 ini tadi
ditambahkan dengan harga sebelumnya menjadi Rp38.000. Selanjutnya, jika ingin menambahkan item baru lagi, misalnya berupa es jeruk sebanyak 3, kemudian diklik tambahkan. Nah, akan muncul item baru lagi berupa es jeruk dengan harga 3.000, jumlah 3, total harga 9.000. Seperti sebelumnya, yaitu harga 9.000 ini tadi dijumlahkan dengan harga sebelumnya menjadi Rp47.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program dari bagian data penjualan dan tagihan. Nah, ini terdapat kelas bernama input data penjualan extend kelas frame underscore kasir. Nah, arti dari extend ini yaitu semua atribut yang dimiliki oleh kelas frame underscore kasir ini diturunkan kepada kelas input data penjualan ini. Nah, kelas input data penjualan ini merupakan suatu kelas main yang di dalamnya terdapat pembuatan objek baru bernama menu dengan cara memanggil konstruktor dari kelas frame underscore kasir. Kemudian objek menu tadi diterapkan fungsi baru bernama set visible dengan nilai true. Fungsi dari fungsi ini yaitu untuk menampilkan output. Jadi selama nilainya bernilai true, maka isi dari objek menu ini akan ditampilkan. Ini merupakan implementasi kode untuk bagian data penjualan ini. Jadi selama nilainya benar, maka output akan ditampilkan. Selanjutnya ada kelas bernama model penyimpanan. Nah, kelas bernama model penyimpanan extend kelas frame underscore kasir, yang artinya semua atribut yang dimiliki ini diturunkan kepada kelas model penyimpanan. Nah, kemudian di dalam kelas model penyimpanan ini terdapat pembuatan objek baru bernama tabel dengan cara memanggil konstruktor dari kelas default tabel model. Kemudian terdapat konstruktor bernama penyimpanan. Nama konstruktor ini sama dengan kelasnya, yaitu kelas model penyimpanan. Di dalam konstruktor ini terdapat fungsi getTabel.addColumn dengan parameter. Kemudian ada fungsi lagi bernama getTabel.addColumn dengan parameter nama, fungsi getTabel.addColumn dengan parameter jumlah, fungsi getTabel.addColumn dengan parameter harga, fungsi getTabel.addColumn dengan parameter total. Nah, fungsi-fungsi ini digunakan untuk menampilkan tabel yang di dalamnya terdapat kolom, nomor, nama, jumlah, harga, dan total. Nah, hasil dari kode tersebut adalah sebagai berikut. Nah, hasil dari kode tersebut adalah tabel data penjualan ini yang di dalamnya ada kolom nomor, nama barang, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya, di dalam kelas model penyimpanan ini terdapat metode bernama default tabel model yang menggunakan fungsi getTable. Nah, metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel tabel. Saya Seha Lutfi Anissa, NIM L200-200-189. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di menu diskon ini total harga, bayar, kembalian, hitung, dan clear. Seperti itu. Di sini ada variabel double total harga dan variabel double data total. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskon ini. Di sini ada variabel tagihan
yaitu float tagihan, dan variabel tagihan itu sama dengan variabel total harga. Nah, di sini ada kode if tagihan lebih dari sama dengan 100.000, maka ada variabel diskon, yaitu tagihan dikali 15/100. Ada juga variabel D, yaitu tagihan dikurangi diskon. Di sini ada OP encapsulation, yaitu set text 15. Itu apabila tagihan di sini lebih dari 100.000, maka di bagian persen ini tertulis 15. Mari kita coba. Misalnya beli nasi goreng 10, sama beli es tehnya 10 juga. Nah, di sini kan tagihannya tertera 125.000. Maka di TXT persen dengan encapsulation set text-nya di sini 15. Ini tertera ya, diskonnya 15%. Kemudian ada juga TXT RP-nya dengan variabel diskon. Diskon tadi itu tagihan dikali 15%. Maka RP di sini 15% dari total tagihan. 15% dari 125.000 yaitu 18.750. Kemudian ada total harga, yaitu dengan variabel D di sini. D tadi tagihan dikurangi diskon. Tagihannya 125.000 dan diskonnya 18.750. Maka total harga yang harus dibayar yaitu 106.250. Kemudian ada else if, apabila tagihan lebih dari 60.000, maka ada float diskon. Ini tagihan dikali 5%. Mari kita coba. Kita coba beli nasi gorengnya 1, kemudian beli lumpianya 5, kemudian beli roti bakarnya 5 juga, kemudian beli kopi instan 5. Nah, totalnya 65.000. Di sini ada variabel diskon tagihan dikali 5/100. Apabila tagihannya lebih dari 60.000 dan kurang dari 100.000, maka diskonnya di sini 5%. Kemudian ini sama juga, ada variabel D, tagihan dikurangi diskon. Ini TXT persen set text-nya ini 5, di sini udah benar ya 5. Dan ada set text-nya oleh variabel diskon. Diskon tadi nih 5% dari tagihan. Jadi 5% dari 65.000 yaitu 3.250. Kemudian TXT total harganya dengan encapsulation text variabel D. Sini D tadi tagihan dikurangi diskon, maka total harga yang harus dibayar yaitu 61.750. Kemudian else, jika tidak lebih dari 60.000, maka set text di total harga ini hanya tagihan, sama dengan tagihan. Misalnya seperti ini. Misalnya beli roti bakar 1, beli nasi gorengnya 1, sama beli es jeruknya 1. Nah, total harganya 17.000. Maka di total harga ini terbilang 17.000 karena tidak ada diskon. Seperti itu. Selanjutnya ada metode void BTN hitung dengan akses modifiernya private. Di sini ada variabel bayar dan variabel kembalian, dan ada juga variabel angka, yaitu bayar dikurangi kembalian. Nah, untuk metode BTN hitung ini digunakan di sini. Ini ada tulisannya hitung. Misalnya beli nasi goreng 1. Nah, kan 10.000. Maunya misalnya 20.000. Diklik hitung, maka muncul kembaliannya 10.000, seperti itu. Kemudian untuk metode BTN hapus di sini ada
tulisan TXT tagihan dengan enkapsulasinya set text, dan TXT persen, TXT RP, total harga, bayar kembalian. Ini kosong, tidak ada isinya. Karena apa? Di metode ini di clear seperti itu. Di tulisan clear. Apabila kita klik clear ini, maka hilang semuanya. Gitu. Selanjutnya akan menjelaskan kode ini. Metode RDB1, RDB2, dan RDB3 dengan akses modifiernya private. Nah, di sini ada tulisan if RDB1 select. RDB1 itu yang ini 50.000. Apabila kita mengeklik ini, maka yang ditulisan bayar ini akan muncul string 50.000 seperti itu. Ini sama ya, 50.000. Nah, apabila kita mengklik ini atau memilih RDB2, ini RDB2 100.000, maka dibayar ini tertulis string 100.000 seperti itu. Kemudian di RDB3, apabila kita memilih RDB3 ini, maka dibayar juga akan muncul string text 250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di private void ini komponen seperti itu ya. Yang pertama ada ini ada D5 label 15 untuk set fontnya. Harus saya geser dulu. Ini ada tulisan diskon. Nah, ini diskon seperti itu. Dengan colornya 255, 255, dan 255. Ini warna putih. Dengan fontnya Tahoma 012. Total harga juga sama dengan colornya warna putih, fontnya Tahoma 012. Sama juga dengan persen dan RP di sini juga ini sama, colornya juga putih, jadi menggunakan kode color 255, 255, 255. Kemudian ada ini bayar juga sama ya, colornya ini putih seperti itu. Nah, untuk kembalian juga sama, colornya putih, jadi menggunakan 255, 255 seperti itu. Nah, segitu aja kodenya. Untuk bagaimana sih, misalnya tanya bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya ini sebenarnya bisa langsung otomatis menggunakan, di sini ada tulisan desain seperti itu, bisa di situ, dan bisa menambahkan komponen-komponen. Misalnya ada ini input penjualan, dimasukkan di sini komponen-komponennya, juga ada yang diskon, terus yang putih-putih ini bisa langsung dimasukkan. Ada kembalian ini juga komponennya dimasukkan, ada hitung clear ini juga komponennya dimasukkan, dan warnanya bisa disetting mau putih, mau hijau seperti ini, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.